Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin kompresor. Di sini saya memiliki dua mesin kompresor yang kerusakannya mungkin kita akan coba tes bersama-sama. Dan di sini kita akan coba memperbaiki kedua mesin kompresor ini supaya bisa difungsikan kembali. Oke, yang pertama saya coba pasang dulu untuk soket PTC relay dan overloadnya, dan saya akan coba lakukan pengukuran arusnya berapa ampernya. Ini sudah saya pasang tang ampere. Kemudian kita bisa lakukan pengetesan bagaimana kerusakan kompresor ini. Yang pertama, oke, saya coba berikan sumber. Ya, mesin kompresor sudah aktif bekerja. Di sini arus menunjukkan di 0,78 ampere. Kemudian saya coba tes tekanan kompresinya. Saya tutup untuk pipa tekannya ini. Di sini ternyata tidak ada tekanan sama sekali, menandakan bahwa kompresor ini tidak memiliki daya tekan yang cukup. Oke, saya cabut dulu. Dan untuk kompresor yang kedua, kemudian kita akan coba lakukan pengetesan juga. Nah, di sini untuk kompresor yang kedua, apakah kerusakannya nanti kita bisa lihat. Jadi untuk kompresor yang pertama, saya lakukan pengetesan, ternyata kerusakannya yaitu daya kompresinya sudah tidak ada. Apakah untuk kompresor kedua ini sama kerusakannya? Mungkin kita bisa lakukan pengetesan. Nah, di sini saya coba pasang dulu untuk PTC relay dan overload. Kemudian saya pasang soketnya. Untuk tang ampere saya coba pasang juga. Di sini kita bisa lihat sama-sama arusnya apakah besar atau kecil. Ya, kita lihat. Di sini untuk arusnya saya berikan sumber. Wah, di sini arusnya cukup besar, sebesar 6,6 ampere. Pertanda mesin kompresor ini ngejim atau macet ya. Kemudian overload protect ya, sehingga kompresor ini saya nyatakan tidak bekerja. Sedangkan yang pertama tadi bekerja, namun daya kompresinya tidak ada. Jadi di kedua kompresor ini memiliki kerusakan yang berbeda-beda. Ya, jadi kita akan coba lakukan perbaikan untuk kedua kompresor ini. Dan untuk melakukan perbaikan kompresor ini, di sini saya akan coba tunjukkan. Kita akan melakukan pembelahan kompresor dengan menggerinda di sekeliling kompresor ini. Dan saya akan lakukan pembelahan terlebih dahulu pada kompresor ini. Baik, di sini kompresornya sudah saya siapkan dan alat pemotong mesin gerinda. Di sini saya menggunakan batu gerinda wet house ya, metal. Jadi khusus untuk memotong metal besi ya. Oke, dan caranya kita potong di bawah, tepat di bawah las-lasan pabrik, yang mana nanti kita usahakan agar serpihan serbuk pada material ini tidak masuk ke dalam. Jadi proses penggerindaan pada mesin kompresor ini kita harus pastikan apabila kita ingin melakukan perbaikan kembali, cara menggerindanya seperti ini. Jadi kita jangan asal menggerinda, karena sifatnya kita menghindari materialnya itu masuk ke dalam mesin kompresor. Namun berbeda halnya apabila kita tidak ingin memperbaiki kembali, hanya sekedar ingin membongkar, ya bebas saja ingin di mana menggerindanya. Nah, tepat di bawah las-lasan pabrik kita bisa gerinda. Dan proses penggerindaan ini kita jangan sampai full kita habiskan,
cukup setengahnya saja, kurang lebih sekitar ya 3 mili ya, 3 mili kurang lebih sekitar itu. Jadi nanti tutup pada kompresor ini bisa dengan mudah kita keluarkan. Nah, ini pastikan untuk kedalamannya kita jangan sampai terlalu dalam. Jadi kita hanya di bagian sisi luarnya saja, untuk bagian dalamnya kita biarkan. Oke, dirasa sudah cukup, kita bisa congkel sedikit ya. Nah, ini sudah mulai terangkat untuk kopnya ini, untuk kop bagian atasnya sudah mulai terangkat. Nah, ini pastikan semuanya merata. Apabila ada yang kurang, kita bisa gerinda sedikit lagi. Nah, mungkin di bagian sisi sini saya rasa ada sebagian yang masih belum tepat ya, sedikit saja kita coba kurangi. Nah, jadi seperti ini, lakukan proses penggerindaan ini secara hati-hati dan pastikan gunakan pengaman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, setelah dirasa cukup, di sini kita bisa coba congkel. Nah, ini ya sudah mulai terbuka ya. Kopnya sudah terbuka seperti ini. Jadi materialnya tidak termasuk di dalam ya. Oke, sudah terbuka dan seperti ini. Kompresornya sudah terbelah, dan yang pasti untuk kompresor yang pertama tadi kerusakannya yaitu tidak ada tenaga ya. Yang pasti untuk pistonnya ini berfungsi dan motor kondisinya normal. Dan untuk memastikan bahwa kompresor ini berfungsi, yang pertama kita bisa lakukan pengetesan pada bagian stang pistonnya ini, apakah bisa bergerak dengan mudah. Nah, ini ya, bergerak dengan mudah, pertanda bahwa untuk piston tidak ada masalah, tidak ada cekat. Dan di sini cara penggerindaannya untuk kopnya ini seperti tutup toples ternyata ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa tutup kembali seperti ini apabila sudah kita perbaiki. Ya, kita akan lakukan perbaikan untuk mesin kompresor ini. Baik, di sini mesin kompresor sudah saya belah di sekelilingnya. Untuk cara pembelahannya seperti yang saya tunjukkan tadi. Di sini kita tinggal melakukan proses perbaikannya. Dan bagaimana cara proses perbaikannya? Di sini kita akan coba lakukan perbaikan mesin kompresor ini yang mengalami kerusakan, tidak ada daya kompresi sama sekali. Nah, untuk pergerakan piston dan stang pistonnya ini cukup lancar, jadi tidak ada masalah cekat sama sekali. Pertanda bahwa untuk kumparannya juga yang pasti normal, karena mesin kompresor ini masih mau berfungsi namun tidak ada daya kompresi. Baik, saya akan coba pasang dulu untuk overload PTC relay. Kita akan coba lakukan pengetesan bagaimana kondisi kerusakan ini sesungguhnya. Tadi kita hanya melihat bagian luarnya saja, dan di sini setelah saya belah kita akan bisa langsung melihat apa penyebab dari kompresor ini mengalami tidak ada daya kompres sama sekali. Padahal mesin kompresor ini menyala. Baik, saya akan coba lakukan pengetesan ya. Ini saya coba berikan sumber. Oke, mesin kompresor sudah aktif. Nah, itu untuk pergerakan pistonnya. Nah, seperti ini ya, lancar, tidak ada masalah. Namun di sini tidak ada daya kompres. Apabila saya tutup pipa tekannya ini, seharusnya
untuk pipa tekannya ini tidak bisa kita tahan sedikit pun ya, pasti akan terdorong. Dan ternyata ada kebocoran pada bagian sealnya di atas ini. Nah, ini terasa ya, terdengar bahwa ada kebocoran ternyata. Jadi untuk kerusakannya sudah jelas di sini. Ada kebocoran pak pada bagian depan pistonnya ini. Untuk daya kompresinya ini makanya tidak ada karena bocor di bagian paknya sini ya. Oke, jadi sudah jelas bahwa untuk kompresor apabila mengalami kerusakan tidak ada daya tekan, itu kerusakannya di bagian pak sealnya. Oke, saya cabut dulu. Dan di sini kita sudah diberikan petunjuk bahwa kerusakannya ada di pak sealnya. Dan kita akan coba lakukan penggantian paknya ini. Di bagian sini ada pak. Nah, ini di sini mengalami kebocoran ya. Untuk lebih jelasnya kita akan coba bongkar saja di bagian kop bagian depannya ini, kita bongkar dan nanti kita bisa lihat apa penyebabnya paknya ini bisa rusak. Di sini saya coba lakukan pembongkaran pada bagian tutup depan pada kopnya ini. Di sini saya menggunakan kunci 7 untuk membuka bagian kopnya ini. Ya, saya buka perlahan-lahan dan seperti ini konstruksi dalamnya. Ya. Oke. Selanjutnya kita lihat apa yang menyebabkan tidak ada daya kompresinya ini. Di sini saya lihat untuk paknya ini ternyata robek di bagian sisinya. Ya, di sini. Nah, ternyata ini penyebabnya mesin kompresor ini tidak memiliki daya tekan karena paknya ini sobek. Nah, ini ya. Dan ini kita bisa lakukan perbaikan apabila paknya ini kita ganti ya. Oke, jadi di sini sudah jelas masalahnya hanya pada bagian paknya saja ya ternyata. Dan untuk memperbaikinya kita harus membersihkan paknya yang ada ini. Kita bersihkan dulu semua. Kemudian kita coba ganti dengan pak yang baru. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menggantinya dan menggunakan bahan apa? Nah, di sini saya akan coba berikan caranya. Oke, saya bersihkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Baik, teman-teman, setelah saya bersihkan, di sini saya siapkan kertas prespan ya. Di sini ada yang bening sebelahnya, kemudian sebelahnya tidak. Jadi dua lapis. Kemudian di sini sudah saya bersihkan. Untuk pak yang lama sudah saya buang. Nah, seperti ini. Kemudian cara proses pembuatannya, kita buat cetakan di kop bagian depan. Di sini ada jalur yang sudah ditentukan. Oh iya, biar aja. Ini bagian-bagiannya harus kita ingat. Nah, ini untuk lapisan yang tidak bening sebagai cetakannya. Nah, ini kita pastikan ya. Ini lapisan kertas prespan ini kita ambil bagian yang tidak bening supaya kita bisa membuat cetakannya. Nah, ini saya coba buatkan cetakannya terlebih dahulu. Untuk
titik-titik lubang bautnya ini kita buat terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan hasil cetakan yang sama. Nah, seperti ini. Yang pertama kita buat dulu untuk lubang bautnya ini. Pastikan lubang bautnya ini kita buat secara kurang lebih sama ukurannya. Jadi untuk membuat dan cara ini cetakan pak ini adalah cara termudah. Saya menggunakan cara ini, yaitu dengan mengikuti urutannya ini. Saya buatkan dulu untuk lubang baut yang pertama, kemudian tinggal membuatkan lubang baut yang kedua. Caranya ya itu, baut yang pertama jangan kita lepas, itu sebagai pengunci. Jadi tidak ada pergerakan yang jauh. Nah, oke. Nah ya, dua baut sudah terkunci di paknya ini. Kemudian kita buat lagi lubang ketiga. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada pergerakan pada silpaknya ini. Nah ya, oke. Sudah 3 lubang kita buat. Kemudian kita buatkan lubang yang keempat. Nah, lubang yang keempat seperti ini. Ya, oke. Jadi untuk keempat lubang sudah terbuat secara rapi. Kemudian tinggal kita buang sisi pinggirnya ini sesuai garis ya, cukup mudah. Nah seperti ini. Oke, setelah dirasa cukup, kemudian kita bisa memberikan tanda garis di bagian sisi dalamnya ini untuk kita lakukan pemotongan nanti ya. Selanjutnya tinggal kita lepas baut-bautnya ini. Pastikan untuk sisi yang bening itu di bagian dalam ya. Oke ya, seperti ini ya. Nah kita bisa melihat hasil cetakannya seperti ini. Kemudian kita pastikan, nah tidak ada pergerakan yang cukup jauh, jadi tinggal kita gunting di sisinya ini. Namun kita pastikan untuk jaraknya kita harus lihat di sisi kopnya ini, jaraknya ini berapa senti. Mungkin bisa kita garis terlebih dahulu supaya tidak salah. Nah ini kita garis. Untuk mendapatkan hasil yang pas, kita bisa lebihkan sedikit dari aslinya. Nah ini saya coba buat garis, namun ukurannya saya lebarkan sedikit supaya tidak meleset nanti pada saat ditutup. Nah ini kemudian kita bisa coba tambahkan sedikit untuk daya lekukannya ini ya, seperti ini kita buat lekukannya. Dan ini untuk proses pembuatan pak ini tidak perlu harus sama ya teman-teman. Jadi yang terpenting itu jalurnya itu benar ya, itu kan ada jalur alurnya itu. Nah ini yang saya coba gambar ini yang penting jalurnya itu tepat berada di posisinya dan pak ini menjadi rapat, itu saja tujuannya. Kemudian coba kita potong. Nah ini jadi tidak perlu rapi-rapi ya teman-teman, jadi hasilnya saja yang penting hasilnya bisa normal kembali, tidak perlu rapi dan tidak perlu khawatir salah, karena apabila sesuai dengan urutannya ini pasti tidak akan salah ya teman-teman. Oke, kita potong. Jadi cara untuk mendapatkan garis yang pas, kita buat cetakan seperti tadi. Nah ini sudah hampir sama.
Kemudian tinggal kita buatkan lubang di tengahnya. Nah, nih. Di tengahnya ini ada lubang. Dan cara membuat lubang, kita bisa kunci kembali untuk lubang-lubang di sampingnya ini dengan baut yang ada. Oke, pastikan untuk jalurnya ini sudah tepat. Pastikan lagi ya. Oke, dirasa sudah tepat. Atau mungkin ada sedikit yang kurang, kita bisa benahi saja. Nah, ini ya. Oke, mungkin di sini kurang sedikit atau terlalu lebih, kita bisa kurangi. Dan untuk membuat lubangnya ini kita coba balik ya, posisinya dibalik. Nah, ini. Jadi di mana letak lubangnya ini yang tepat. Nah, ini. Oke, ternyata lubangnya di sebelah sini ya. Nah, kita balik begini, baru kita buat tanda lagi. Nah, namun sebelum membuat tanda kita kunci lagi ya. Nah, ini lubangnya di sini, pastikan tepat. Kemudian di samping-sampingnya ini ada lubang ya, yang harus kita berikan. Mungkin kita paskan ya, dirasa sudah benar. Kemudian kita coba lihat cetakannya. Ya, titiknya di situ. Dan di samping-samping juga ada sedikit. Ini tinggal kita lubangi saja. Untuk bentuk lubangnya tidak perlu harus sama ya teman-teman. Yang penting ada lubang saja sudah cukup, tidak masalah. Nah, di pinggir-pinggirnya ini ada juga lubang saluran udaranya. Berikan sedikit. Nah, ini saya buatkan lubang. Dan untuk membuat silpak ini biasa dengan mudah saya dapatkan silnya ini, yaitu kertas prespan biasa digunakan pada mesin gulung dinamo. Baik, setelah dirasa cukup, lubang sudah terbentuk dan bentuk sil sudah menyerupai, walaupun tidak serapi. Namun yang penting hasilnya kita akan coba lihat apakah mesin kompresor ini bisa berfungsi kembali, memiliki daya kompres yang cukup kuat. Nah, mari kita lihat sama-sama ya. Yang terpenting syaratnya adalah jangan sampai proses pembuatan paksilnya ini tidak sesuai alur yang ditentukan, karena di kop penutup depannya itu sudah ada alur yang wajib ditutup ya teman-teman, dan ada lubang-lubang yang wajib dibuka. Seperti itu saja sih sebenarnya kuncinya. Masalah kerapian saya rasa tidak begitu penting, karena posisinya di dalam, jadi tidak terlihat rapi atau tidaknya ya. Baik, sudah terpasang dan saatnya kita akan lakukan pengujian hasilnya bagaimana. Oke, saya coba tes ya. Saya berikan sumber ya. Kompresor sudah aktif bekerja, dan di sini saya rasakan tidak ada lagi suara bocor di paksilnya. Saya coba tes, saya tutup. Untuk pipa tekannya ini, wah, sangat kencang teman-teman ya. Di sini saya tidak bisa menahan cukup lama. Nah, seperti ini ya. Daya tekannya ini sangat kuat ya, mantap. Jadi untuk proses perbaikan kompresor yang mengalami tidak ada kompresi cukup mudah ya ternyata teman-teman. Asal kita benar melakukannya, ini tidak akan sia-sia. Oke, untuk mesin kompresor yang pertama sudah selesai dan hasilnya mantap ya teman-teman. Oke, tinggal tahap selanjutnya mungkin nanti kita akan lakukan pengelasan di bagian tutupnya ini.
Nah, ini tutupnya, nanti akan saya lakukan pengelasan. Yang penting untuk perbaikan daya kompresinya ini sudah selesai. Nah, cara penutupannya seperti ini, dan nanti kita akan lakukan pengelasan ya sekeliling mesin kompresor ini. Oke teman-teman, untuk mesin kompresor yang pertama sudah saya lakukan perbaikan, dan kita lanjut ke mesin kompresor yang kedua. Di sini sudah saya lakukan pemotongan juga, pembelahan pada kompresornya. Nah, seperti ini. Bersih ya, tidak ada serpihan serbuk gerinda yang masuk pada mesin kompresor ini. Dan untuk mesin kompresor ini saya coba putar. Untuk rotornya ini sangat keras ya. Nah, menandakan bahwa kompresor ini ngejim atau lengket. Nah, ini tidak bisa saya putar menggunakan tangan, tidak bisa, tidak mampu. Jadi jalan satu-satunya kita harus bisa memutarnya ini dengan cara memukul-mukulnya perlahan-lahan. Nah, kita pukul saja perlahan-lahan. Apabila dengan cara ini bisa berhasil, maka mesin kompresor ini bisa normal kembali. Jadi mesin kompresor ini bisa cekat atau ngejim begini, ini akibat dari mesin kompresor ini tidak mendapatkan pelumas yang cukup. Oke, di sini sudah mulai bisa digerakkan untuk rotornya ini. Jadi ada pertanda baik ini ya, seperti ini saja. Kita coba bantu pakai tangan, serasa masih sedikit keset. Mungkin kita bisa lakukan pemutaran dengan cara memberikan sumber langsung pada mesin kompresor ini. Kita bisa nyalakan sehingga kita akan dengan mudah melakukan proses perbaikan ini. Oke, di sini saya pasang terlebih dahulu untuk overload dan PTC relaynya. Untuk melakukan pemutaran secara normal, saya berikan sumber saja langsung supaya mesin kompresor ini bisa aktif berputar. Nah, di sini saya pasang untuk soketnya. Ya. Ini masih sedikit keras ya. Tidak masalah, nanti akan lancar sendiri. Ya, saya coba berikan sumber ya. Oke, kita lihat, kita tahan dulu mesin kompresornya, kita berikan sumber. Oke ya, ini mesin kompresor sudah berputar, dan untuk daya kompresinya masih bagus ini, tidak ada masalah di daya kompresinya. Untuk merayen atau melancarkan bisa kita berikan pelumas ya. Kita berikan pelumas, dan pelumas ini secara otomatis akan teraduk atau terhisap dengan otomatis di bagian bawah ini. Dan pelumas ini akan melumasi segala sesuatu material yang ada di bagian bawah, seperti ring piston ya, stang piston, bearing, dan semuanya, supaya proses perputarannya menjadi lancar. Oke, untuk perbaikan mesin kompresor yang mengalami ngejim atau macet, sebelumnya bisa kita lakukan dengan trik memberikan kapasitor starting supaya bisa start secara paksa. Namun apabila tidak berhasil ya harus dibelah dengan cara ini ya. Oke, mesin kompresor ini saya rasa sudah cukup, dan nanti kita akan tutup dan lakukan pengelasan saja ya teman-teman.
Baik teman-teman, di sini saya coba akan lakukan proses pengelasan penutupan pada mesin kompresor. Nah, ini kita tinggal lakukan pengelasan di sekeliling lingkaran kompresornya ini. Di sini untuk proses pengelasan kita harus lakukan secara tepat karena tidak bisa sembarangan. Yang pertama kita lakukan penguncian terlebih dahulu pada bagian titik-titik tertentu supaya tutupnya ini tidak bergerak. Ya, ini saya coba kunci terlebih dahulu di bagian titik-titik, mungkin cukup 3 titik yang harus kita kunci supaya kompresor ini tidak bergerak pada saat kita lakukan las keliling. Oke, setelah terkunci dan saatnya kita akan coba lakukan proses pengelasan menyeluruh di sekeliling kompresornya ini ya. Dan untuk proses pengelasan ini usahakan apabila kita melakukan proses pengelasan ini hindari kebocoran sedikit ya, karena nanti mesin kompresor ini tidak akan bisa digunakan apabila masih mengalami kebocoran. Di sini saya akan coba lakukan las keliling pada mesin kompresornya ini. Oke, saya akan coba lakukan proses pengelasan. Untuk melakukan proses pengelasan ini, kita harus terampil dalam hal melakukan proses pengelasan, yang mana untuk mendapatkan hasil yang bagus dalam hal proses pengelasan ini, usahakan di saat kita proses mengelas itu tidak putus-putus ya. Jadi kondisinya stabil ya, tidak putus-putus di saat kita mengelas. Oke, dirasa sudah cukup, kita stop dulu dan coba kita dinginkan sejenak. Kemudian kita bisa lihat hasilnya harus tertutup tepat di bagian tengahnya yang kita las. Jadi jangan sampai meleset jalurnya. Nah, seperti ini. Dan setelah kita bersihkan, keraknya ini betul-betul tersingkir sendiri ya. Oke, dan hasilnya seperti ini. Wah, cukup rapat ya, menutup di tengah ini. Seperti ini, yang pasti hasilnya pasti normal, tidak akan bocor ya. Selanjutnya kita bisa lanjut lagi ke sisi sebelahnya, dan caranya juga sama seperti kita melakukan proses pengelasan di sisi sebelahnya. Jadi usahakan dalam hal proses pengelasan ini stabil ya, tidak terputus-putus. Jadi kita tidak banyak melakukan perbaikan ulang pada bagian las-lasannya ini. Oke, saya coba las kembali di bagian sisi sebelahnya. Nah, ini kita tentukan dulu titiknya ya. Kemudian biarkan proses pengelasan ini berjalan sesuai dengan alur yang kita hendaki, dan usahakan jangan putus-putus ya. Oke, karena ini sifatnya kita mengelas sesuatu yang tidak boleh bocor ya, jadi harus betul-betul tertutup rapat ini. Oke, setelah sedikit dingin kita bisa singkirkan kerak-keraknya ini ya, seperti ini. Dan proses pengelasan ini lakukan secara hati-hati ya. Oke, seperti ini hasilnya ya.
cukup rapat tertutup ya di sisi kanan dan kirinya. Jadi setelah itu kita bisa lakukan pengelasan lagi di sisi yang lain. Nah, seperti itu step-stepnya, proses penutupannya. Dan untuk proses pengelasan ini gunakan pengaman yang ada seperti pelindung mata yang sesuai standar ya, sarung tangan, mungkin segala perlengkapan pengelasan harus kita gunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi usahakan kita buat seaman mungkin ya teman-teman. Oke, saya coba lanjutkan proses pengelasan keliling ini ya. Nah, ini usahakan proses pengelasan tidak terputus-putus supaya tidak ada perbaikan yang cukup banyak pada bagian yang tidak sempurna. Nah, ini seperti ini. Jadi kita tinggal menyambung saja. Mana yang belum, kita tinggal sambung saja, las keliling kembali. Oke, di sini saya akan coba tutup semua jalur lingkaran mesin kompresor yang perlu kita las. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Jadi sudah saya las sekeliling di mesin kompresornya ini, sekeliling seperti ini ya. Tidak perlu rapi teman-teman, yang penting hasilnya tidak bocor ya, seperti itu. Baik teman-teman, setelah kedua mesin kompresor sudah saya tutup rapat seperti ini hasilnya ya, tidak ada lagi kebocoran. Jadi kompresor ini tinggal kita lakukan pengecetan dan bisa kita fungsikan kembali. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.